Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada malam hari yang begitu cerah ini, yang begitu indah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang selalu kita harapkan dihujani dengan rahmatnya Allah, dihujani dengan taufik, hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap tidaklah kita keluar daripada tempat yang begitu mulia ini, melainkan kita mendapatkan keberkahan daripada majlis ini. Kita mendapatkan kemuliaan daripada majlis ini. Kita mendapatkan pengampunan daripada majlis ini. Semua daripada hajat, semua daripada niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan daripada pelajaran kita mungkin di 2 bulan yang lalu. 1 bulan kemarin kita sudah libur. Yang mana kita kembali sedikit ke belakang, bahwasannya salah satu yang kita kaji di 1 bulan yang lalu ataupun 2 bulan yang lalu, salah satunya adalah keadaan air, yang mana apabila air tersebut dijatuhkan atau kejatuhan daripada sesuatu hal yang najis, maka hukumnya air ini diperinci saja, kita perinci tapi secara singkat. Hukumnya air yang suci dan mensucikan apabila kejatuhan daripada najis, maka hukumnya bagaimana? Kita lihat dulu. Idza kana al-ma'u qalilan, kalau sekiranya air itu sedikit. Kemarin sudah saya bilang juga, istilah sedikit itu berarti air yang di bawah 2 kullah. Kalau sudah dibilang banyak, berarti airnya itu 2 kullah atau lebih. Jadi nggak usah ditanya lagi, Habib, apa sih air sedikit itu seperti apa? Nggak usah ditanya. Air sedikit yang di bawah 2 kullah. Air yang banyak di atas 2 kullah. Maka air yang suci dan mensucikan ketika dia kejatuhan najis, maka apa yang kita hukumi air tersebut dilihat. Kalau sekiranya air tersebut adalah air yang sedikit, maka airnya itu langsung menjadi najis. Air yang mutanajis. Baik itu berubah atau tidak, airnya itu tetap dihukumi air yang mutanajis. Tidak boleh lagi untuk kita konsumsi itu air, tidak boleh. Karena dia sudah kejatuhan najis dan airnya sedikit, walaupun tidak berubah, rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, walaupun nggak berubah. Ketika kejatuhan yang najis, maka airnya itu jadi mutanajis. Ini beda, beda. Air yang sedikit, kejatuhan benda yang najis, sama air yang sedikit, kejatuhan benda yang tidak najis, itu hukumnya beda. Masih ingat nggak? Masih ingat? Masih ingat nggak? Coba Haji Muhtar, masih ingat nggak? Kalau air yang suci, mensucikan tadi, kejatuhan benda yang tidak najis, hukumnya bagaimana? Dilihat dulu. Makanya beda. Air, nih diperhatikan lagi. Suci, sedikit. Ini kan sedikit nih. Ini sedikit. Suci. Ini juga air juga sedikit, tapi juga suci. Tapi yang ini kejatuhan najis, tai cicak atau apa, najis jatuhnya. Ini kejatuhan juga, benda juga jatuh, tapi suci.
nggak najis, yang jatuh ke air ini suci, nggak najis. Nah, hukumnya bagaimana di antara dua ini? Ini yang kejatuhan najis tadi berubah atau tidak warnanya, rasanya, sama baunya, ini sudah dihukumi air yang mutanajis. Tapi air yang satu ini tadi, yang kejatuhan benda, tapi benda itu suci, bukan benda yang najis, dia tidak langsung dihukumi air yang mustakmal, tidak dihukumi air yang suci tapi tidak mensuci, tidak langsung dihukumi seperti itu. Dilihat dulu berubah atau tidak. Kalau dia berubah, maka airnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau air dia tidak berubah, maka tidak. Seperti itu, beda. Hukumnya berbeda. Makanya di dalam air yang kejatuhan benda yang suci itu berbeda dengan kejatuhan benda yang najis. Nah, itu yang harus kita pahami. Harus kita pahami seperti itu. Kemudian tadi kembali ke pembahasan yang pertama tadi. Air yang suci yang sedikit ketika dia kejatuhan najis, maka secara mutlak hukumnya berubah atau tidak, airnya itu menjadi najis. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya airnya banyak, enggak sedikit, 2 kulah ke atas di bak kita penuh, air di bak kita penuh, kejatuhan daripada tai cicak misalnya, itu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya baru dilihat. Kalau dia merubah sifat air daripada 3 sifat yang sudah kita sebutkan, rasa, warna, sama baunya, maka airnya dihukumi air yang mutanajis. Tapi kalau tidak merubah, tetap hukumnya air yang suci. Nah, itu keadaan-keadaan kalau sekiranya air yang suci dan mensucikan itu kejatuhan najis. Ada beda hukum ketika air itu sedikit sama ketika air itu banyak. Kalau air itu sedikit, tidak perlu dilihat lagi berubah atau tidaknya, sudah dihukumi air yang mutanajis. Tapi kalau air itu banyak, perlu dilihat daripada perubahannya. Kalau ada satu saja yang berubah, maka airnya mutanajis. Tapi kalau tidak ada berubah sama sekali, maka tetap hukum airnya itu suci dan mensucikan. Kemarin sudah kita bahas juga 2 kullah itu seperti apa di dalam hitungan lebar sama hitungan bulat juga udah kita bahas kemarin. Tapi kalau dalam hitungan liter 2 kullah itu disebutkan di sini 217 liter. 217 liter. Kalau hitungan liter kemarin kita cuma ukurannya saja. Kalau segi 4, panjangnya seperti ini, lebar seperti ini, dalamnya seperti itu kan. Kalau yang kita bahas kemarin apa? Kalau segi 4 itu 1 hasta per seperempat. Panjang, lebar sama dalam. Segini berarti seginilah gitu kan. Panjangnya, lebarnya, dalamnya. Itu kalau bak segi 4. Tapi kalau baknya itu bulat, itu dalamnya itu 2 hasta, lebarnya itu 1 hasta. Itu kalau baknya bulat. Nah, di dalam air-air yang mutanajis itu tentunya terkadang kita mengalami problem di dalamnya, gitu. Terkadang kan misalnya ada air, kita di bawah 2 kullah atau di atas 2 kullah, ada air di atas 2 kullah, kejatuhan najis. Di situ kita ragu antara berubah atau tidak. Kan terkadang seperti itu. Ada yang perubahan itu kan perubahan yang sangat, ada yang tidak. Dan pada saat itu kita ragu, nih apakah air ini berubah atau tidak? Maka bagaimana hukumnya?
Hukumnya tajuzu taharatu bihi. Kalau kita ragu itu berubah atau tidak, apalagi condongnya hati kita ini bahwasanya air itu tidak berubah, maka kita hukumi air itu suci, boleh untuk kita jadikan bersuci. Kemudian kadang kita ngadepin problem juga, ada air yang banyak, kemudian air yang banyak itu berubah, tapi kita ragu berubahnya air itu dengan sesuatu hal yang najis atau sesuatu hal benda yang suci. Ya kan kadang seperti itu juga. Kadang kita kan nggak mungkin kita duduk di depan air 24 jam nggak tahu gitu. Jadi perubahan air itu terkadang bikin kita ragu. Ada air di bak 2 kula, kita bingung ini. Air ini berubah, tapi yang merubah zat air ini kita nggak tahu apa. Mungkin saja sesuatu hal yang najis yang merubah ini air, mungkin saja sesuatu hal yang suci. Nah, bingung kita. Maka bagaimana? Nah, hukumnya tetap kita hukumi air itu adalah air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena asal air ini suci. Berbeda kalau asal air ini najis. Kalau asalnya air ini najis dan kita ragu apakah air ini suci atau najis, maka airnya dihukumi najis. Tapi kalau asal airnya suci dan kita ragu untuk menghukumi air ini suci atau tidak, yang membuat dia berubah itu benda najis atau benda yang suci, maka kita hukumi air ini adalah air yang suci. Nah, itu sekedar permasalahan saja. Sekedar permasalahan saja. Dan juga kita udah bahas kemarin tentunya hal-hal yang yang dimaafkan ketika dia mengenai daripada air, walaupun itu sesuatu hal yang najis, seperti najis-najis yang tidak kita bisa pandang dengan mata kita yang biasa, ataupun bangkai-bangkai yang tidak ada darah yang mengalirnya itu adalah najis-najis yang dima'fu, tapi dengan syarat alla yakuna bi fi'lih, bukan dengan kerjaannya dia. Jangan misalnya kita lihat lalat, kita kumpulin lalatnya banyak 10, habis itu kita cemplungin ke air dengan pekerjaan kita sengaja, itu membuat air itu najis. Tapi kalau tidak dengan sengajaannya kita, itu binatang yang ataupun bangkainya itu yang tidak ada darah itu nyemplung ke air dengan sendirinya, maka air itu tetap dihukumi suci dan mensucikan. Dan tadi juga kemarin itu masalah ikan, Nah, salah satu yang dimakfu itu anak koreksi, tai ikan itu dimakfu, dimaafkan. Tai ikan itu dimaafkan. Jadi kalau kita punya ikan misalnya di bak, pengen melihara ikan, kemudian ada tainya di dalam air, itu airnya tainya itu dimaafkan, sesuatu hal yang dimaafkan juga, termasuk najis yang dimaafkan di dalam air. Tapi misalnya ada tai ikan, ente kumpulin, ente makan nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu cuman dimaafkan, cuman sekedar di dalam air saja. Dimaafkan di dalam air. Seperti itu. Kemarin juga kita udah mengkaji cara-cara mensucikan air yang dikenakan najis. Bukan zatnya yang najis, tapi air yang kejatuhan najis. Beda. Kalau istilah kencing itu nggak ada istilahnya. Cara mensucikan kencing itu nggak ada. Tapi cara menghilangkan air yang sudah kejatuhan najis misalnya ada caranya. Salah satunya misalnya apa? An yathura bi nafsih. Dia itu bisa mensucikan diri sendiri. Bisa mensucikan dengan sendirinya, bisa suci itu air. Caranya bagaimana? Caranya kita endepin saja airnya lama-lama. Enggak kita pakai itu airnya. Lama-lama nanti misalnya ada warna yang berubah, itu menjadi kembali semula lagi warnanya. Oh, dulu warnanya putih, kejatuhan najis warnanya jadi hijau. Akhirnya nggak kita pakai itu air,
kita diamin itu air, nggak kita buang juga itu air, lama-lama airnya itu berubah lagi warna seperti semula. Rasanya seperti semula. Baunya seperti semula. Maka hukum air itu menjadi suci dan mensucikan. Itu cara yang pertama. Berubah dengan sendirinya. Ya. Itu kalau airnya dua kullah. Ya. Kemudian ada juga cara mensucikan air yang kejatuhan najis. Yang kedua apa? An yatuhura bi idhafatil ma'i alaih. Air itu yang kejatuhan najis bisa menjadi air yang suci dan mensucikan kalau sekiranya kita tambahin air lagi. Kita tambahin air lagi sampai air itu dua kullah lebih. Ketika air itu dua kullah lebih dan kita lihat perubahan yang asalnya ada di air dan kejatuhan najis itu berubah atau tidak. Ketika perubahan yang itu sudah tidak ada lagi dan sifat-sifatnya sudah kembali kepada sifat air, maka airnya sudah menjadi air yang suci dan mensucikan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, bagaimana cara kita mensucikan air yang dikenakan najis? Cara yang ketiga, mensucikan air yang dikenakan najis dengan kita kurangi airnya. Kita kurangi air. Yang kedua tadi kita tambahin air. Cara yang ketiga kita kurangin air. Misalnya kita punya air 400 liter. Tadi dua kullah tadi berapa liter, Pak? Dua kullah tadi 217 liter. Dua kullah tadi 217 liter. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita punya air 400 liter. Air yang 400 liter ini kejatuhan najis. Ketika dia kejatuhan najis, sifat-sifat airnya itu berubah. Warnanya berubah. Rasanya berubah, baunya berubah semua. Ini air 400 liter, sayang kan kita. Bisa untuk nyelam, bisa untuk apa itu ya, air itu. Nah, cara kita mensucikan air itu bisa jadi suci dan mensucikan bagaimana? Kita kurangi airnya. Kita ambil najisnya, kita ambil. Kan biasanya air itu kalau berubah, ada tempat sumber perubahan air misalnya kan gitu. Misalnya ada bangkai yang jatuh misalnya, yang mana bangkai itu termasuk daripada hewan yang tidak dimaafkan di dalam air. Kemudian kita ambilin bangkainya, tempat-tempat yang hewan itu ada kita airnya kita buangin, yang merubah air kita buang-buang sampai dari 400 liter airnya jadi 300 liter. Nah, ketika 300 liter kita lihat bau yang tadi yang merubah sifat air sama rasa sama warnanya itu masih atau tidak. Ketika bau semuanya tiga sifat ini hilang dan air berubah menjadi sifat dia yang seperti pertama, maka air itu suci dan mensucikan. Tapi kalau airnya itu tetap masih dengan sifat-sifat yang tiga tadi, perubahan yang tiga tadi, airnya tetap najis. Jadi tiga cara ini semuanya tetap dengan syarat satu, tidak ada perubahan dalam air. Setelah dia diendapkan lama-lama, ketika air itu berubah menjadi sifat dia yang sedia kala, air itu suci mensucikan. Ketika ditambah air, sifat-sifat tiga ini hilang, maka airnya juga suci dan mensucikan. Ketika dikurangi air, tiga sifat ini juga hilang, maka airnya juga dikatakan suci dan mensucikan dengan syarat airnya tetap dua kullah. Nah itu caranya. Kemudian sekarang juga di dalam permasalahan kita sekarang ini, di dalam kitab fikih itu ada namanya bab disebut dengan babul ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu badlul majhud fi tahsilil maksud. Kita mengerahkan usaha untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Itu namanya ijtihad. Banyak di dalam babul ijtihad di dalam fikih itu dibahas semua, bukan hanya dalam masalah air. Masalah pakaian kita,
masalah tempat kita, masalah air, masalah kiblat, sholat, itu termasuk namanya babul ijtihad. Itu namanya ijtihad. Kalau bahasa sekarang ini ijtihad apa? Bahasa Indonesianya. Menentukan pilihan kita itu menggunakan kita punya akal, daya pikir ini untuk menentukan sebuah pilihan yang kita lihat inilah yang paling benar menurut kita. Itu namanya ijtihad. Makanya badlul majhud fi tahsilil maksud. Kita kerahkan usaha. Usaha itu kan berpikir, tentunya dengan alamat-alamat yang ada. Gitu. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita pengen sholat misalnya, dan di tempat tersebut kita nggak tahu mana kiblatnya, dan tidak ada orang sama sekali yang aslinya orang situ yang bisa memberikan kita arahan di mana itu kiblat. Maka bagaimana? Apakah kita nggak sholat? Ya tetap kita sholat. Tapi di situ kita berijtihad untuk mencari arah kiblat. Kalau kita punya HP misalnya, HP sekarang sudah ada tuh nama kompasnya, kompas untuk mencari kiblat, ada HP. Tapi kalau misalnya nggak ada HP, kita berijtihad. Kita berijtihad. Nah, di dalam masalah air, pakaian dan tempat itu juga ada namanya yang dinamakan dengan ijtihad. Gini, misal minum dulu. Ada air dua, ya. Tapi ijtihad yang seperti ini boleh dipakai kalau memang sekiranya kita nggak ada air lagi. Kalau memang sekiranya kita nggak ada air lagi. Ini air dua nih, ember, dua ember. Ini dua ember air. Yang satu suci, yang satu suci, yang satu kejatuhan najis. Yang satu suci, yang satu kejatuhan najis. Tapi kita nggak tahu mana yang suci, mana kejatuhan najis, nggak tahu. Kemudian kita mau sholat, mau ngambil wudhu, nah bagaimana caranya? Nah, itu yang dinamakan dengan itu yang dinamakan dengan ijtihad. Kita memilih tentunya diarahkan dengan tanda-tanda bahwasannya lebih condong ini yang suci misalnya. Gitu. Ini yang najis. Nah, ya, harus seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan ijtihad. Kan di sini disebutkan al-ijtihad badlul majhud fi tahsilil maksud. Badlul majhud fi tahsilil maksud. Mengerahkan usaha untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Misaluhu, contohnya disebutkan contohnya. An-nashtabiha alaihi ma'am. Ada dua air dengan dia yang mana dua air ini mustabih, masih samar dia. Ahaduhuma tahir wal akharu mutanajjis. Yang satu suci, yang satunya airnya mutanajjis. Mutanajjis itu air yang kejatuhan najis. Kalau ini air kencing misalnya, nggak boleh kita untuk berijtihad. Ini dua-duanya harus kita buang. Harus yang satunya ini adalah air yang mutanajjis, air yang kejatuhan najis. Kalau memang sudah airnya najis, maka nggak boleh. Oh, berarti kita nggak ada air. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada air. Inti tayamum. Tayamum. Satu suci, satu air yang kejatuhan najis. Au taubani, atau dia punya dua baju, au inaani, atau dia punya dua wadah, au makanani, atau dua tempat. Fayajtahid fi ma'rifatit tahir minhuma, maka dia berupaya untuk mencari mana yang suci di antara dua air ini. Itulah yang namanya ijtihad. Itu yang dinamakan dengan ijtihad. Terus bagaimana caranya? Makanya kita lihat sini. Air itu kan kalau misalnya dia najis, kejatuhan najis, maka tentunya mungkin saja masih ada tanda-tandanya.
masih ada tanda-tandanya. Misalnya sini 2 ember. 2 ember. Misalnya kejatuhan najisnya apa? Oh, kejatuhan najisnya kemungkinan dia ini dijilat sama anjing. Dijilat sama anjing. Ember terbuka depan rumah 2, yang satu dijilat sama anjing. Kita lihat, ini air biasanya di dalam ember itu ukurannya sebenarnya sama, misalkan harusnya sama. Tapi kita lihat misalnya, oh yang satu ini airnya ini goyang, kemudian di bibirnya ini ada kayak bekas air yang apa namanya, kadang kan kalau kita habis minum misalnya di sini kan ada nyangkut air gitu ya, ada air di sini, ada kayak basah-basahnya di sini gitu kan. Yang satunya airnya tenang, isinya masih full gitu, di atas-atasnya ini nggak ada sama sekali jejak-jejak basah atau apa. Nah, gitu kan, itu cara-cara, salah satu caranya untuk kita berijtihad. Menggunakan pikiran, penglihatan kita untuk menentukan mana yang suci di antara kedua air ini. Nah, ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau misalnya kita ini dalam satu hari cuman punya 2 air yang di sini saja misalnya, maka bagaimana? Ini masih subuh nih, masih subuh. Zuhur anak, apakah zuhur anak perlu untuk memilih lagi mana yang suci di antara ini? Kalau misalnya waktu subuh sudah kita tentukan yang suci ini, maka ini langsung dibuang. Biar pas zuhur nggak perlu milih lagi mana yang suci. Ini buang langsung, buang. Jadi pas zuhur udah langsung ini. Asar pakai ini kalau masih cukup airnya. Maghrib pakai ini lagi. Isya pakai ini lagi kalau masih cukup. Nah, ini boleh untuk kita berijtihad seperti ini kalau sekiranya di tempat kita itu nggak ada air sama sekali. Kalau misalnya ada air 2 ember, yang satu suci, yang satu air jatuhan najis, tapi di rumah masih ada air 500 liter, suci dan mensucikan. Nggak perlu kita pakai ini. Kita ambil di rumah kita, wudhu di situ. Ya kan gitu. Ini kondisi kalau memang sekiranya kita nggak ada air suci lah lain di tempat kita. Walaupun tetap boleh untuk berijtihad nggak apa-apa. Tapi tidak wajib, hukumnya tidak wajib. Kalau nggak ada air sama sekali, memilih antara 2 ini adalah hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya masih ada air di tempat yang lain, maka boleh-boleh saja kalau kita pengen memilih antara 2 ini, tapi lebih bagus ngapain kita ragu-ragu dalam sholat, dalam wudhu kita. Mending ya sudah kita buang, kita ambil wudhu di dalam rumah misalnya seperti itu. Inilah salah satu permasalahan yang terkadang kita mengalaminya juga. Maka di sini disebut idzastabaha alaihi tahirun bi mutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Kalau sekiranya masih samar antara dia mana yang suci, mana yang kejatuhan najis, maka bagaimana hukumnya? Ijtihada, dia berijtihad, wa tatahhar, dan dia bersuci dengan air yang dia kira bahwasannya air ini suci dan mensucikan. Walau a'ma, walaupun orang itu buta. Orang buta pun masih boleh untuk berijtihad, tapi lebih dianjurkan untuk dia taglid. Taglid itu meminta atau mengambil daripada pendapatnya orang lain. Walau akhbarahu bitanajjusihi siqatun wa bayyana sababa au kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Misalnya ada air tadi contohnya, satu suci, satu air yang kejatuhan najis. Kita mau milih, kemudian datang kepada kita satu orang, yang mana satu orang ini jujur, kita percaya, kemudian dia bilang yang najis ini
Kemudian dia sebutkan alasannya. Kenapa ini najis? Oh, di sini ada perubahan misalnya. Oh, di sini ada bekas daripada jilatan anjingnya. Maka bagaimana hukumnya? Kita percayai orang tadi yang berikan kabar kepada kita. Maka ini sudah kita buang. Inilah air yang suci dan mensucikan. Nah, inilah cara apabila kita mendapati keadaan yang seperti ini, ada dua wadah air yang kita masih tidak mengetahui mana yang suci, mana air yang kejatuhan najis, maka caranya kita seperti tadi. Caranya seperti tadi. Kemudian yang ketiga, kita kaji juga pembahasan yang dinamakan dengan babul aniyah. Bab yang menjelaskan tentang aniyah ini seperti wadah. Semua wadah yang ada kosongnya di wadah tersebut, sekiranya hawa itu bisa masuk atau bisa memindahkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Ini dibilang wadah. Ini juga dibilang wadah. Kenapa dia dibilang wadah? Salah satunya bisa ada hawa yang masuk ke sini, udara bisa masuk ke sini. Ini juga bisa juga dibilang wadah. Kadang karena dia bisa memindahkan. Ini bisa memindahkan ke sini. Namanya ini bisa pindah ke sini. Nah, di dalam wadah-wadah yang seperti ini ada hukum-hukumnya. Wadah seperti apa yang diperbolehkan untuk kita pakai, untuk kita simpan, untuk kita jadikan konsumsi kita sehari-hari. Wadah yang seperti apa juga yang tidak boleh sama sekali kita simpan juga, tidak boleh juga kita gunakan. Nah, ini pembahasan. Yahrumu isti'malu awaniz zahabi wal fiddah. Diharamkan bagi kita untuk memakai awaniz zahab wal fiddah, wadah-wadah yang terbikin dari emas, juga wadah-wadah yang terbikin dari perak. Gelas terbuat dari emas, piring terbuat dari emas, mangkok terbuat dari emas. Maka hukum kita memakai daripada benda-benda yang terbikin daripada emas tersebut, maka hukumnya di sini disebutkan hukum isti'malil aniyah, yajuzu isti'malu jami'il awani illa aniyataz zahabi wal fiddah. Jadi benda apapun, piring apapun, mangkok apapun itu hukumnya boleh saja kita pakai kecuali emas sama perak. Udah. Mau terbuat dari gelas, mau terbuat dari jamrut, mau terbuat dari berlian, mau terbuat dari apapun selain emas sama perak itu boleh untuk kita gunakan, tapi emas dan perak itu enggak boleh digunakan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kenapa sebabnya enggak diperbolehkan? Lima fihi minal khuyala. Karena di situ terdapat daripada sombong, jadinya dia merasa diri dia seperti apa, gitu kan, melebihi orang lain, dan kasri qulubil fuqara itu bisa memberikan efek sakit ke dalam hati-hati orang miskin. Sendok dari emas, wadahnya dari emas juga, semuanya dari emas, maka itu enggak boleh, kecuali kalau misalnya dipakainya untuk hajat. Dipakai untuk hajat itu boleh. Misalnya ada wadah celak misalnya, yang mana wadah celak tersebut
harus digunakan dengan emas. Untuk apa misalnya? Untuk dia pengobatan mata. Maka itu enggak apa-apa. Jadi kan kalau celak itu kan biasanya ada apa? Ada ininya kan? Apa namanya ini? Yang buat ininya nih, apa namanya itu? Ah, kuasnya lah bahasanya lah. Kuasnya celak tuh. Nah, mungkin kalau dia terbikin dari emas karena disebutin di sini, kamirwat di jalail basar. Mungkin kalau dia terbikin dari emas ada efek untuk sembuh mungkin untuk terangnya mata gitu kan. Kalau matanya sakit, katarak atau misalnya dan bisa sembuh dengan pakai itu, maka nggak apa-apa. Karena ada hajatnya. Ya, karena ada hajatnya. Wa tahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'malin li'anna al-ittikhadha qad yajurru ila al-isti'mal. Jadi bukan hanya haram untuk kita memakainya, untuk kita simpan juga tidak boleh. Karena kalau simpan nyimpen piring emas, nyimpen gelas emas, mungkin saja nanti suatu saat bakal kita pakai. Mungkin aja suatu saat bakal kita pakai. Pengen sekali-sekali pakai gelas emas, bagaimana minumnya? Ada rubah nggak rasa air putih kalau pakai gelas emas? Nah, itu kan makanya sesuatu hal yang bisa mengakibatkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang haram, itu pun juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memakai piring, gelas, wadah-wadah yang terbuat dari emas, dari perak itu juga tidak diperbolehkan. Juga menyimpannya juga tidak boleh. Karena dengan menyimpannya itu kita juga tertakutnya kita juga memakainya. Makanya nggak boleh. Adapun daripada batu-batu mulia seperti berlian, zamrud, yakut, itu semua boleh untuk kita pakai. Kenapa? Karena tadi orang-orang miskin misalnya, kan dia ini nggak tahu mana batu yang bagus, kan? Ya kan? Dia nggak tahu berlian itu apa. Nggak semua orang tahu berlian, nggak semua orang tahu zamrud, nggak semua orang tahu yakut, nggak semua orang. Tapi semua orang pasti tahu emas. Semua orang pasti tahu perak. Nah, makanya tidak diperbolehkan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, ada juga permasalahan di dalam emas dan perak ini. Yang pertama masalah cincin. Misalnya cincin. Kalau cincin, kita lihat. Kalau misalnya cincin, ada kan cincin-cincin yang disepuh dengan emas. Cincin-cincin yang disepuh dengan emas. Kalau cincin perak itu bukan nggak boleh, malahan sunnah. Ya, cincin perak, pakai cincin perak itu hukumnya sunnah. Karena Nabi pakai cincin perak. Tapi kalau gelang itu nggak boleh. Nggak ada istilahnya laki-laki boleh pakai gelang, itu nggak ada. Cincin perak itu sunnah. Nah, tapi sekarang ini ada cincin perak yang disepuh dengan emas. Itu bagaimana hukumnya? Dilihat. Kalau sekiranya kadar emasnya itu sedikit sekali, sekiranya kalau kita lelehkan dengan air itu nggak ada apa-apanya, maka boleh untuk pakai cincin yang diolesi dengan emas. Tapi hukum melakukannya itu haram. Jadi orang yang nyepuhnya itu haram. Tapi untuk makainya itu boleh. Untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan enggak pasti boleh. Cincin. Nah, ini cincin. Kalau sekiranya itu kalau tadi kalau sepuhannya tipis, yang kiranya kalau kita kadang kan emas itu kan kalau kita bakar dengan api itu kan meleleh, kan? Kalau sedikit kan nggak ada, istilahnya lelehan itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kita bakar, kemudian emas itu meleleh, dengan meleleh itu mungkin kita bisa jadikan cincin lagi, misalnya, maka itu hukumnya itu banyak dan tidak diperbolehkan. Jadi sepuh untuk emas itu syaratnya tadi sedikit sekali, mungkin 0, berapa gitu ya kalau kita hitungan. Tapi kalau udah sampai
geraman itu juga nggak boleh. Jadi cincin emas itu cincin bukan cincin emas, cincin yang disepuh. Tahu sepuh? Ada kan cincin yang disepuh dengan emas. Nah, terkadang gini, ada juga permasalahan kita ini, misalnya ada gelas Gucci, gelas atau Gucci misalnya, pecah, pecah. Yang bisa nambelnya ini emas atau perak. Nah, itu bagaimana hukumnya? Dilihat. Kalau memang tujuannya kita itu untuk Gucci itu kita tambal dengan emas, memang tujuannya untuk ditambal dengan emas, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Maksudnya bangga-bangga atau berhias atau apa, maka itu boleh. Tapi kalau kiranya tujuannya untuk zina, perhiasan, maka itu hukumnya tidak boleh. Sesingkat itu saja. Tentunya ini banyak sekali tafsilannya, perinciannya, tapi nggak perlu kita jelaskan, ya. Karena intinya seperti itu. Boleh untuk hajat kalau sekiranya kecil. Tidak boleh untuk tidak boleh dipakai kalau sekiranya walaupun kecil tapi niatnya untuk dijadikan perhiasan. Intinya seperti itu. Ya mungkin pembahasan ini saja untuk kita kaji di udah 45 menit lah ya. Untuk kita kaji di bulan ini. Nanti kita udah kaji apa? Masalah air, masalah ijtihad, masalah awani. Benda-benda yang terbikin dari emas, benda-benda yang terbikin dari perak, bagaimana hukum kita memakainya, bagaimana hukum kita menyimpannya. Jadi harta perempuan saja itu tidak boleh. Perempuan saja tidak boleh. Apalagi kita laki-laki. Sebabnya apa? Alasannya apa nggak boleh? Alasannya tadi kita membuat sakit hati orang-orang fakir miskin. Membuat sakit hati orang fakir miskin itu sebab diharamkannya seseorang untuk memakai gelas, piring, sendok atau benda-benda yang lain untuk dia jadikan pajangan, untuk dia jadikan alat untuk dia makan dan selainnya itu juga tidak boleh. Sampai sini kiranya ada yang bertanya atau tidak? Ya. Enggak boleh. Enggak boleh.